Aku pernah berpikir bahwa cinta sejati hanya untuk pria dan wanita, seperti yang diajarkan agama dan masyarakat di tanah Jawa ini. Sampai suatu hari, saat hujan deras mengguyur Jakarta, juru masak Straig Teku, seorang pria beristri dan beranak, menarikku ke pelukannya dan menciumku dengan penuh gairah, membuat duniaku jungkir balik. Aku terkejut, marah, tapi juga terpesona, bagaimana mungkin hati yang kukira lurus bisa membelok begitu tajam. Namaku Andi, seorang pemilik restoran kecil di kawasan Menteng, Jakarta. Restoranku bernama Drasa Nusantara, menyajikan masakan tradisional Indonesia dengan sentuhan modern. Aku lajang, berusia 35 tahun, dan selama ini aku menyembunyikan orientasiku sebagai gay dari keluarga dan teman-teman. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kaku, aku belajar bertahan dengan senyuman palsu dan hati yang kesepian. Sampai aku merekrut Budi sebagai juru masak utama. Budi, 38 tahun, pria asli dari Yogyakarta, dengan tubuh tegap, kulit sawo matang, dan senyum yang selalu hangat seperti gudeg yang dia masak. Dia Straig, katanya, sudah menikah dengan Sari, seorang gurus, dan punya anak laki-laki berusia 5 tahun bernama Dimas. Mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Awalnya semuanya biasa saja. Budi datang setiap pagi membawa semangat dan resep-resep warisan keluarganya. Aku suka melihat dia bekerja di dapur, tangannya lincah memotong sayur, mencampur bumbu, dan mencicipi kuah dengan ekspresi serius. "Pak Andi, ini perlu lebih pedas, biar seperti di kampung halaman," katanya suatu hari, sambil menyodorkan sendok ke arahku. Aku mencicipi dan rasanya luar biasa. Bukan hanya masakannya, tapi juga kehadirannya yang membuat restoran ini hidup. Pelanggan mulai berdatangan lebih banyak, memuji ayam goreng sambal matah atau rendang spesialnya. Aku sering bercanda dengannya, "Budi, kalau bukan karenamu, restoran ini sudah bangkrut." Dia tertawa, "Ah, Pak, saya cuma masak. Yang penting hati senang." Tapi perlahan ada yang berubah. Saat kami bekerja larut malam untuk persiapan pesta catering, Budi mulai bercerita tentang hidupnya. "Sari lagi hamil anak kedua, Pak. Senang sih, tapi capek juga. Rumah kecil, biaya sekolah Dimas naik terus." Aku mendengarkan, memberikan nasihat sebagai teman. Aku tak pernah berpikir lebih jauh, karena dia Straig, dan aku tahu batasku. Namun, suatu sore, saat istri dan anaknya pergi ke Yogyakarta untuk liburan keluarga, Budi datang ke restoran dengan wajah lesu. "Pak, boleh saya nginap di sini malam ini? Rumah sepi, takut sendirian." Aku setuju, tanpa curiga. Malam itu, setelah tutup, kami minum kopi di dapur. Hujan mulai turun, gemuruh petir menyertai. Budi tiba-tiba diam, matanya menatapku intens. "Pak Andi, pernahkah kamu merasa kesepian meski dikelilingi orang?" tanyanya. Aku mengangguk, hatiku berdegup. Lalu, tanpa peringatan, dia mendekat, tangannya menyentuh bahuku, dan bibirnya menyentuh bibirku. Dunia berhenti. Aku mendorongnya pelan, "Budi, apa ini? Kamu punya istri?" Dia mundur, wajahnya memerah. Pak. Saya tak tahu kenapa. Tapi rasanya benar." Malam itu kami tak bicara lagi, tapi benih itu sudah ditanam. Keesokan harinya, suasana canggung. Aku menghindari tatapannya, fokus pada pesanan. Tapi Budi mendekat saat dapur sepi. "Pak, kemarin itu bukan main-main. Saya merasa sesuatu yang baru. Di Yogyakarta, saya dibesarkan dengan ajaran bahwa pria harus dengan wanita, tapi dengan Pak Andi, hati saya berbicara lain." Aku terdiam, campur aduk antara takut dan bahagia. "Budi, ini bahaya. Kamu punya keluarga. Saya tak mau jadi penghancur." Dia menggeleng, "Saya tak tahu, Pak. Tapi saya tak bisa bohongi diri sendiri." Dari situ hubungan kami mulai berubah. Kami curi-curi waktu, berbicara panjang lebar tentang mimpi,
tentang tekanan masyarakat Indonesia yang masih memandang LGBT sebagai tabu. Budi cerita tentang masa kecilnya, bagaimana ayahnya keras mendidiknya jadi pria sejati. Aku berbagi tentang perjuanganku menyembunyikan identitas, takut ditolak keluarga. Perlahan cinta tumbuh, tapi disembunyikan di balik dinding restoran. Suatu hari, saat restoran ramai, Sari datang tiba-tiba. "Mas Budi, Dimas kangen ayahnya," serunya ceria. Budi langsung berubah, memeluk istrinya, mencium kening anaknya. Aku melihat dari kejauhan, hati sakit. Malam itu, setelah mereka pulang, Budi datang ke kamarku. "Pak, Ma, saya tak bisa tinggalkan mereka." Aku mengerti, tapi air mataku tak bisa ditahan. "Lalu kita apa, Budi?" "Mainan." Dia memelukku. "Bukan. Ini nyata." Tapi saya bingung. Konflik mulai muncul. Aku mulai ragu apakah ini cinta atau hanya pelarian. Budi semakin sering datang malam-malam saat Sari dan Dimas tidur. Kami berbicara, tertawa, tapi tak pernah melampaui batas. Hanya pelukan hangat, tatapan penuh arti. Tapi masyarakat mulai curiga. Tetangga restoran bergunjing, kok Pak Andi dan Budi sering berdua malam-malam. Tekanan meningkat. Akhirnya, Tinggi Tro datang saat estial makanan di Jakarta. Restoranku ikut serta, Budi memasak dengan semangat. Tapi di tengah acara, Sari muncul lagi, kali ini dengan tatapan curiga. "Mas, kenapa kamu sering lembur? Ada apa dengan Pak Andi?" Budi panik, "Gak ada apa-apa, sayang." Tapi Sari tak percaya, mereka bertengkar di belakang stan. Aku mendengar semuanya, hati hancur. Malam itu Budi datang ke Kupak, Sari tahu sesuatu. Dia marah besar. Aku menangis, "Pergi saja, Budi. Kembalilah ke keluargamu." Tapi dia tak mau, "Saya cinta kamu, Pak." Untuk pertama kalinya, saya merasa utuh. Kami berpelukan di bawah hujan, tapi aku tahu ini baru awal badai. Badai itu datang lebih cepat dari yang kukira. Pagi berikutnya, setelah estial, Sari meneleponku langsung. Suaranya dingin, penuh amarah. "Pak Andi, apa yang kamu lakukan pada suamiku? Dia berubah sejak bekerja di tempatmu." Aku terdiam, tak tahu harus jawab apa. "Bu Sari, ini salah paham. Budi cuma karyawanku." Tapi dia tak percaya, "Jangan bohong. Aku lihat cara dia memandangmu. Kamu, kamu gay, kan? Kamu merusak keluargaku." Telepon ditutup kasar, meninggalkanku gemetar. Aku tak pernah siap untuk konfrontasi seperti ini di Indonesia di mana isu masih sensitif, bisa berujung pada diskriminasi atau bahkan kekerasan. Budi datang siang itu, wajahnya pucat. "Pak, Sari mengancam cerai. Dia bilang aku harus pilih keluarga atau kamu." Air matanya menetes, pria tegap itu kini tampak rapuh. Aku memeluknya, "Budi, pilih mereka. Aku tak mau kamu kehilangan Dimas." Tapi dia menggeleng, "Pak, hidupku selama ini seperti robot. Dengan Sari itu kewajiban. Denganmu itu kebahagiaan." Kata-katanya menyentuh, tapi juga menyakitkan. Kami duduk di dapur, minum teh hangat, membahas masa depan. Di Yogyakarta, keluargaku konservatif. "Kalau tahu, mereka akan usirku," katanya. Aku cerita tentangku sendiri, bagaimana orang tuaku di Surabaya tak pernah tahu rahasiaku. "Kita sama, Budi. Tapi cinta ini terlarang." Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Restoran tetap buka, tapi suasana berubah. Pelanggan merasakan ada yang salah, pesanan menurun. Budi masak dengan tangan gemetar, sering salah bumbu. Suatu malam saat hujan deras lagi, Sari datang ke restoran. Dia berdiri di depan pintu, basah kuyup, Dimas dalam gendongannya. "Mas Budi, pulang sekarang," jeritnya. Budi keluar dari dapur, matanya merah. "Sayang, dengar dulu.
Tapi Sari melempar tasnya, aku tahu semuanya. Kamu dan Pak Andi. Kalian. Menjijikan. Kata-katanya seperti pisau menusuk hatiku. Dimas menangis, ayah. Aku tak tahan keluar dari persembunyian. Bu Sari, ini salahku. Biarkan Budi pulang. Tapi dia menatapku dengan kebencian, kamu penghancur rumah tangga. Di Indonesia ini orang sepertimu seharusnya dihukum. Ancaman itu nyata mengingat undang-undang anti LGBT yang masih ambigu. Budi berdiri di antara kami, bingung. Sari, aku cinta Dimas dan bayi yang akan lahir. Tapi aku juga cinta Pak Andi. Pengakuan itu membuat Sari terdiam, lalu menangis histeris. Kamu gila. Ini bukan cinta, ini dosa. Dia pergi sambil menyeret Dimas, meninggalkan kami dalam keheningan. Malam itu Budi tinggal lagi. Kami berbicara sampai pagi tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih berjuang dengan penerimaan. Di Bali ada komunitas LGBT yang lebih terbuka, tapi di Jakarta sulit, kataku. Budi mengangguk, aku tak mau hidup bohong lagi. Tapi keputusan itu membawa konsekuensi. Keesokan harinya, keluarga Sari datang, ayahnya seorang ustadz terkenal di masjid setempat. Mereka menyerbu restoran berteriak, keluar kalian orang sesat. Pelanggan kabur, bisnisku hancur. Aku dan Budi bersembunyi di belakang mendengar cercaan. Ini ujian dari Tuhan, kata ayah Sari. Budi gemetar, Pak, apa kita salah? Aku memegang tangannya, cinta tak pernah salah, Budi. Yang salah adalah dunia yang tak mengerti. Tapi tekanan semakin berat. Budi mulai ragu, sering menelepon Sari, memohon maaf. Aku merasa dikhianati, tapi mengerti. Suatu hari, dia bilang, Pak, aku harus coba perbaiki keluargaku. Hatiku hancur, tapi aku melepaskannya. Pergilah, Budi. Bahagialah. Dia pergi, meninggalkan dapur kosong. Restoran sepi, aku sendirian lagi. Tapi kenangan itu tetap membuatku lebih kuat. Aku mulai bergabung dengan komunitas LGBT online, berbagi cerita anonymously. Indonesia sedang berubah, meski lambat. Tapi cerita tak berakhir di situ. 2 minggu kemudian Budi kembali. Wajahnya kurus, matanya sayu. Pak, aku tak bisa. Sari setuju cerai demi kebaikan Dimas. Aku pilihmu. Aku terkejut, Budi, ini besar. Kamu yakin? Dia mengangguk, ya. Cinta ini nyata. Kami memeluk, tapi tahu perjuangan baru dimulai. Keluarga, masyarakat, hukum, semua melawan. Tapi di hati ada harapan. Kami pindah ke Bali mencari kedamaian. Di sana, di antara pantai dan sawah, kami bangun hidup baru. Restoran kecil lagi, masakan Indonesia dengan cerita kami. Tapi konflik lama masih menghantui. Sari menelepon sesekali, meminta Budi kembali untuk Dimas. Anakmu butuh ayah, katanya. Budi menangis, aku akan kunjungi dia, tapi hidupku sekarang di sini. Hidup di Bali lebih bebas, tapi tak sempurna. Kami hadapi diskriminasi dari tetangga, bisik-bisik di pasar. Tapi cinta kami tumbuh penuh kelembutan. Budi masak untukku setiap malam, ini untukmu, sayang. Kata itu pertama kalinya. Aku bahagia, tapi juga takut. Apakah ini abadi? Di Bali, angin laut membawa harapan baru, tapi juga gelombang tantangan. Kami tinggal di sebuah ila kecil di Ubud, dikelilingi sawah hijau dan suara gamelan dari kejauhan. Restoran baruku, Cinta Nusantara, mulai ramai dengan turis yang tak peduli orientasi kami. Budi kembali masak dengan semangat, menciptakan menu usion seperti sate lilit dengan saus internasional. Tapi di balik senyum ada luka. Setiap akhir pekan Budi pergi ke Jakarta untuk bertemu Dimas. Dia tumbuh cepat, Pak. Tapi Sari tak ingin aku bawa dia ke sini, katanya suatu malam sambil menatap oto anaknya. Aku memeluknya, sabarlah.
Waktu akan menyembuhkan. Tapi dalam hati aku cemburu bukan pada Dimas, tapi pada masa lalu Budi yang strike. Suatu hari, surat datang dari pengacara Sari. Proses cerai sedang berjalan, tapi Sari tuntut hak asuh penuh dan ganti rugi. Budi panik, "Pak, aku tak punya uang banyak. Apa aku harus kembali?" Aku menggeleng, "Kita hadapi bersama." Kami konsultasi dengan pengacara di Denpasar, seorang aktis yang paham situasi di Indonesia. Kasus seperti ini rumit. Hukum keluarga masih berbasis agama, tapi ada celah untuk hak kunjung. Pertarungan hukum dimulai, menguras energi dan uang. Budi semakin murung, sering duduk sendirian di teras, merokok kretek. Aku merasa bersalah, Pak. Karenaku, Dimas kehilangan ayah utuh. Aku mencoba hibur, "Kamu ayah yang baik. Cinta tak harus konvensional." Konflik memuncak saat ulang tahun Dimas. Budi ingin hadir, tapi Sari melarang. "Kamu jangan dekat anakku lagi. Kamu sudah rusak," jeritnya lewat telepon. Budi menangis, melempar ponsel. Malam itu kami bertengkar pertama kali. "Pak, mungkin aku salah pilih. Keluarga lebih penting," katanya marah. Aku terluka, "Lalu aku apa? Pelarianmu?" Dia diam lalu pergi keluar. Aku sendirian mempertanyakan semuanya. Apakah cinta ini layak diperjuangkan? Di Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis tak diakui, kami hanya bayang-bayang. Tapi pagi harinya, Budi kembali dengan bunga Edelweiss dari gunung. "Ma, sayang. Aku tak bisa tanpamu." Kami berdamai, tapi retak sudah ada. Perlahan kami bangun rutinitas. Pagi jogging di sawah, siang masak bersama, malam berbincang tentang mimpi. Budi cerita tentang impiannya membuka sekolah masak untuk anak yatim. Di Yogyakarta banyak anak miskin tak punya kesempatan. Aku dukung, "Kita bisa mulai di sini." Proyek itu menyatukan kami, mengalihkan dari masalah. Tapi Bayang Sari kembali. Dia datang ke Bali tiba-tiba, dengan Dimas dan bayi baru lahir. "Mas, lihat anakmu yang kedua. Namanya Rina." "Kembalilah." Budi terkejut, memeluk bayinya. Aku melihat dari jendela, hati remuk. Sari menatapku, "Kamu bahagia merampas suami orang." Aku tak jawab, hanya pergi. Malam itu Budi pulang larut. "Pak, Sari bilang dia makanku kalau aku kembali." Aku menangis, lalu pergilah. "Jangan buatku harap sia-sia." Dia memegang tanganku, "Tidak. Aku pilihmu. Tapi aku butuh waktu untuk anak-anak." Keputusan itu menyakitkan, tapi manusiawi. Kami sepakat Budi kunjungi Jakarta lebih sering. Tapi ini membuka luka baru, ketidakpastian. Teman-teman di komunitas Bali memberi nasihat, cinta seperti ini butuh kesabaran. Indonesia berubah, tapi lambat. Aku mulai ikut acara pride kecil-kecilan, merasa lebih bebas. Budi ikut sekali, tapi takut ketahuan keluarga. Suatu hari, kabar buruk datang. Ayah Budi sakit parah di Yogyakarta. "Aku harus pulang, Pak." Aku setuju, tapi takut dia tak kembali. Di sana, keluarganya tekan, "Budi, tinggalkan hidup sesatmu. Kembalilah ke Sari." Dia cerita lewat telepon, suaranya lemah. "Pak, mereka paksa ku nikah lagi. Hatiku hancur, merasa dikhianati." "Budi, kalau itu pilihanmu, lakukan." Tapi dia menolak, "Tidak. Aku pulang besok." Kembalinya membawa kelegaan, tapi juga rahasia. "Ayahku tahu tentang kita." Dia marah, tapi sebelum meninggal dia bilang, "Ikuti hatimu, nak." Kata itu menyentuh, memberi harapan. Hidup berlanjut dengan pasang surut. Restoran sukses, kami adopsi anjing liar bernama Jawa. Tapi Sari tak berhenti. Dia ajukan gugatan hak asuh, tuduh Budi tak layak karena orientasinya. Pengadilan di Jakarta jadi arena perang.
Budi bersaksi, saya cinta anak-anakku, tapi juga cinta pasanganku. Hakim, seorang wanita progresi, beri hak kunjung. Kemenangan kecil, tapi berarti. Sari marah, ini akhir. Jangan dekat lagi. Tapi Dimas menelepon diam-diam, ayah, aku kangen. Itu membuat Budi kuat. Di tengah itu, cinta kami semakin dalam. Kami jalan-jalan ke pantai Kuta, tangan bergandeng di keramaian turis. Pak, terima kasih telah sabar, katanya. Aku tersenyum, kita bersama, Budi. Tapi takdir punya rencana lain. Takdir itu datang dalam bentuk kecelakaan. Suatu pagi saat Budi pergi ke pasar di Ubud, motornya ditabrak truk. Kabar datang dari rumah sakit, patah tulang, tapi selamat. Aku buru-buru ke sana, menemukannya terbaring lemah. Pak, Ma, aku ceroboh. Aku menangis, memegang tangannya. Jangan bicara. Istirahat. Sari datang juga dengan Dimas dan Rina. Untuk pertama kalinya, kami berada di ruang yang sama tanpa amarah. Terima kasih telah selamatkan Mas Budi, katanya pelan. Dimas memeluk ayahnya, ayah jangan pergi lagi. Saat itu aku mundur, memberi ruang keluarga. Tapi Budi panggilku, Pak, kemari. Ini keluargaku juga. Sari terdiam tapi tak protes. Momen itu penuh emosi, membuka dialog. Selama Budi recoeri, kami bicara banyak. Sari akui, aku tak paham cinta kalian, tapi lihat Mas Budi bahagia. Aku jawab, Bu, kami tak mau rusak keluarga. Hanya ingin bahagia. Perlahan dinding runtuh. Sari ingkan Dimas dan Rina kunjungi Bali. Tapi jangan ajari mereka hal aneh, katanya setengah bercanda. Budi sembuh, lebih kuat. Kecelakaan ini bangunkanku, Pak. Hidup pendek, harus jujur. Kami renovasi restoran, tambah menu khusus untuk anak-anak. Dimas suka, ayah masak enak. Tapi konflik belum usai. Keluarga Budi di Yogyakarta tahu tentang kami, kirim surat ancaman. Kembalilah ke jalan benar, atau kami putus silaturahmi. Budi sedih, mereka orang tuaku. Aku dukung, pergilah temui mereka. Dia pergi seminggu, kembali dengan cerita. Ibu menangis, tapi ayah sudah meninggal. Mereka mulai paham, meski sulit. Perubahan kecil, tapi berarti di masyarakat konservatif. Di Bali, kami ikut Estial bertemu pasangan lain. Kalian inspirasi, kata seorang teman. Budi tersenyum, kami cuma manusia. Cinta kami berkembang, penuh kelembutan. Malam-malam di Ila, kami duduk di teras, mendengar suara angin. Pak, kalau bisa nikah, aku mau, katanya. Aku tertawa, di Indonesia. Mimpi. Tapi mimpi itu memberi harapan. Kami rencanakan perjalanan ke Lombok, liburan pertama sebagai pasangan. Di sana, di Pantai Pink, kami berjanji. Selamanya, Budi. Tapi kenyataan kembali. Sari hamil lagi dari suami baru. Tidak, dia cerita, aku bertemu orang baik. Tapi Dimas dan Rina tetap anak Mas Budi. Budi bahagia, terima kasih, Sari. Hubungan mereka jadi sahabat demi anak. Suatu hari, Dimas datang sendirian. Ayah, aku tahu tentang Om Andi. Di sekolah, teman bilang itu salah. Tapi aku lihat ayah bahagia. Budi memeluknya, nak, cinta tak salah. Yang penting hormati orang. Momen itu penuh air mata. Aku merasa diterima, meski tak sempurna. Restoran berkembang jadi tempat aman untuk komunitas. Kami adakan workshop masak gratis untuk lebih muda. Budi jadi panutan dari strike ke ini, tapi bahagia. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Seorang karyawan baru, jealous dengan sukses kami, sebarkan rumor ke media sosial. Restoran gay di Ubud. Boykot. Postingan viral, ancaman datang. Tetangga ramai, ini merusak budaya Bali. Kami tutup sementara, takut serangan. Budi panik, Pak, apa kita salah?
Aku tegar, tidak. Kita lawan. Kami hubungi aktivis, adakan konferensi pers kecil. Kami cuma ingin hidup damai, kata Budi. Dukungan datang dari turis dan komunitas online. Cinta Nusantara trending, banyak cerita mirip. Krisis itu menyatukan kami lebih erat. Setelah buka lagi, pelanggan lebih banyak. Sari kirim pesan, kuat ya, Mas. Dimas gambar kami bertiga, keluargaku. Hati hangat. Di akhir tahun, kami rayakan di pantai. Api unggun, musik dangdut remi. Budi bisik, terima kasih telah ubah hidupku. Aku jawab, kamu juga. Tapi takdir punya twist lagi. Twist itu adalah penyakit. Budi mulai batuk-batuk, dokter bilang kanker paru stadium awal dari rokok kretek bertahun-tahun. Duniaku gelap. Pak, jangan khawatir. Aku kuat, katanya. Tapi kemoterapi dimulai, tubuhnya lemah. Aku urus semuanya, restoran, anak-anak, dia. Sari bantu, Mas, istirahat. Aku bawa Dimas dan Rina kemari. Mereka tinggal sementara, Ila penuh suara anak. Dimas main dengan Jawa, Rina tertawa. Om Andi, ayah akan sembuhkan, tanya Dimas. Aku angguk, meski hati ragu. Hari-hari penuh doa. Di Bali, kami ke pura, minta berkah. Budi lemah, tapi semangat. Pak, kalau aku pergi, janji bahagia. Aku marah, jangan bicara gitu. Tapi realita menyakitkan. Keluarga Budi datang dari Yogyakarta, ibunya menangis. Nak, ma dulu tak paham. Mereka terimaku, terima kasih jaga Budi. Momen rekonsiliasi penuh emosi. Komunitas bantu dana pengobatan, konser amal di restoran. Untuk Budi, simbol cinta, kata Mj. Di tengah itu, cinta kami lebih dalam. Aku bacakan cerita lama, masak auritnya. Pak, rasanya seperti pertama kali, katanya. Sari bicara denganku, Andi, kamu baik. Ma dulu marah. Aku jawab, kita semua belajar. Anak-anak bawa kegembiraan, Dimas belajar masak dari ayahnya. Nanti aku ganti ayah di dapur. Budi tertawa, bagus, nak. Pengobatan berlanjut, tapi komplikasi muncul. Budi masuk ICU. Aku tak tidur, berdoa di sampingnya. Budi bangun. Kita masih punya mimpi. Sari pelukku, dia pejuang. Dimas menangis, ayah. Keajaiban datang, dokter bilang tumor menyusut. Budi sadar, Pak. Aku kembali. Air mata bahagia. Recovery lambat, tapi pasti. Kami pulang, Ila penuh syukur. Ini ujian, Pak. Membuat kita lebih kuat, katanya. Hidup normal lagi, tapi berubah. Budi berhenti rokok, fokus kesehatan. Restoran ekspansi, cabang di Seminyak. Kami adopsi lebih banyak proyek sosial, bantu muda. Dari cerita kita, mereka belajar, kata Budi. Sari pindah ke Bali dengan suami barunya, kami jadi keluarga besar. Dimas panggilku Om Andi, Rina tumbuh dekat. Tahun berganti, Indonesia berubah. Undang-undang lebih inklusi, pride lebih besar. Kami ikut, Budi bicara di panggung. Cinta tak kenal gender. Aku dari strike ke ini dan bahagia. Tepuk tangan meriah. Di rumah, kami rayakan anniversary. 10 tahun sejak ciuman pertama, kataku. Budi tersenyum dan selamanya. Tapi kehidupan tak sempurna. Konflik kecil muncul, seperti saat Dimas remaja tanya orientasinya. Ayah, aku suka cowok juga. Budi dukung, ikuti hati, nak. Kami bantu dia navigasi. Sari setuju, aman sekarang beda. Di usia 50, kami pensiun dini, jalan-jalan ke pulau-pulau. Di Lores, di Bukit, Budi bilang, Pak, terima kasih. Aku jawab, kita bersama. Cinta kami penuh liku, tapi abadi. Abadi itu terbukti saat usia kami menua. Di Ila Ubud yang kini lebih besar, dikelilingi cucu dari Dimas dan Rina yang sudah menikah.
Dimas jadi C terkenal, ambil alih restoran. Ayah Om Andi istirahatlah, katanya. Budi kini genep 8, rambut putih tapi senyum sama. Pak, lihat anak-anak kita. Aku genep 5, memegang tangannya, ya, keluarga kita. Masa lalu jadi cerita. Kami tulis buku Dari Dapur ke Hati, kisah cinta di Nusantara. Bestseller, inspirasi banyak. Di Indonesia yang lebih terbuka, pernikahan sesama jenis legal di beberapa provinsi. Kami nikah resmi di Bali, di pura dengan upacara adat. Sari hadir, selamat, Mas Andi. Dimas jadi saksi, akhirnya. Pesta penuh tawa, musik gamelan campur pop. Tapi kesehatan Budi menurun lagi. Kanker kembali, kali ini parah. Pak, waktunya terbatas, katanya tenang. Aku menangis, jangan tinggalkanku. Dia peluk, aku selalu ada di hatimu. Hari-hari terakhir kami habiskan di pantai. Ingat pertama kali, tanyanya. Aku angguk, ciuman di hujan. Dia tersenyum, itu awal segalanya. Budi pergi damai di pelukanku. Pemakaman sederhana, tapi penuh orang. Komunitas datang, dia pahlawan. Sari pelukku, kuat ya, Andi. Dimas bilang, ayah bangga. Aku sendirian tapi tak kesepian. Kenangan jadi kekuatan. Aku lanjut proyek sosial, bantu pasangan muda. Seperti Budi danku, kataku di seminar. Tahun kemudian di usia 80, aku duduk di teras, lihat matahari terbenam. Budi, aku rindu. Angin bawa suaranya, aku juga. Hidup kami penuh drama, pengkhianatan, tapi akhirnya personel. Cinta menang meski bice. Di Indonesia, cerita seperti ini jadi harapan. Aku tutup mata, siap bertemu lagi.